Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali pagi ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan, perlindungan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini dengan tegas mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami, apapun wujudnya, apapun jenisnya, ya, pencobaan itu sesungguhnya adalah pencobaan biasa. Kalau saudara sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan yang saudara rasa itu luar biasa, berat sekali, rasa-rasanya nggak ada yang lebih berat dari itu. Dengar baik-baik, firman Tuhan mengatakan bahwa itu pencobaan biasa, bukan luar biasa. Ya, terus dikatakan apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya sering guyonan ini. Kalau kamu merasa gak kuat dengan pencobaan ini, jangan-jangan kamu bukan manusia. Kalau gojekan ya. Karena apa? Firman-Nya mengatakan bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Ya, artinya tidak melebihi kekuatan kita. Dengan kata lain, sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, itu sudah ditakar oleh Tuhan. Ya, tanda kutip ya. Jadi Tuhan sudah mengetahui seberapa besar kapasitas kita, seberapa kita kuat menanggung beban. Dan ketika ada pencobaan diizinkannya, itu pasti tidak melebihi batas kekuatan kita. Dengan kata lain, kita pasti bisa menanggungnya. Ya, firman Tuhan berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, tidak akan pernah dibiarkan ya kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Nah, terus lebih lagi ayatnya berkata, dan saya ulangi, pada waktu kamu dicobai, perhatikan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ketika pencobaan itu datang, ya saudara mungkin bergumul dengan pencobaan itu, tetapi dengar baik-baik bahwa ia, Tuhan, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan, dan lebih daripada itu bahwa ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kadang-kadang orang salah kaprah. Artinya begini, yang penting kan aku serahkan ke Tuhan, aku serasa ngopo-ngopo lagi. Bahkan sering kali comot ayat Allah yang berperang ganti kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya melihat saja. Lihat konteksnya dong. Memang betul ada kalanya Tuhan melakukan itu. Tetapi jangan terus digeneralisasi, disamaratakan pasti begitu semua. Tidak. Ada yang namanya bagian yang harus kita kerjakan. Ada yang memang Tuhan mengerjakannya bagi kita. Kalau kita ingat pada waktu Samaria dikepung, nah waktu itu orang-orang di kota Samaria tidak berbuat apa-apa. Tuhan yang berperkara. Ya, jadi prajurit-prajurit yang mengepung itu mendengar suara gemuruh dan seakan-akan ada banyak tentara menyerbu mereka sehingga mereka lari tunggang langgang. Nah, memang Tuhan yang berperkara.
Ya, tetapi sekali lagi ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Kalau waktu itu orang-orang di kota Samaria tidak mau keluar, sekalipun musuh sudah pergi, mereka merasa masih dikepung, ya mereka akan mati kelaparan. Ya, ada banyak contoh. Misalnya contoh, waktu Musa membelah laut Tebrau. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang berperkara? Tuhan. Tetapi kalau bangsa Israel tidak mau melangkah masuk ke dalam laut yang sudah kering itu, maka mereka tetap akan binasa. Mereka akan mati dihabisi oleh tentara-tentara Mesir. Karena itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Tetapi perhatikan bahwa ya Tuhan membuka jalan keluar, artinya engkau harus melangkah keluar. Ya, jadi jangan hanya diam saja, wes pokoknya aku sudah berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Saat engkau berdoa, jangan seperti orang laporan. Tapi ada kalanya engkau mendengarkan Tuhan. Sampaikan isi hatimu dan dengarkan apa jawaban Tuhan. Nah, ketika engkau mendengar jawabannya, apa kata Tuhan? Lakukan. Sekalipun seringkali kadang-kadang terjadi bahwa yang dikatakan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Bahkan sering di luar nalar kita. Kalau toh demikian, saudara mau mengikuti atau tidak? Nah, itu namanya free will, kehendak bebas. Kalau engkau mau mengikuti, maka engkau pasti akan mengalami terobosan. Engkau pasti mengalami pembebasan, keluar dari masalah dan berkemenangan. Seperti misalnya kita masih ingat pimpinan tentara Naaman itu ya, waktu datang menemui Elisa. Apa yang terjadi? Suruh mandi di sungai. Andaikan dia nggak mau, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi akhirnya oleh saran dari pengawal-pengawalnya, dia mandi juga di sungai Yordan itu, dan akhirnya terjadi tahir atau sembuh dari kustanya. Nah, jadi artinya ada bagian yang Tuhan mau kerjakan, tetapi Tuhan mau melihat seberapa kita percaya, seberapa kita mau mentaati Dia. Ya, sekali lagi, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, diizinkan oleh Tuhan memang iya, tetapi percayalah bahwa Ia setia, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Artinya, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau engkau dalam pergumulan, engkau sedang dalam masalah yang berat, nggak selesai-selesai, masalah mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak selesai juga masalahmu. Dengar baik-baik, bukan ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar. Engkau pasti bisa menanggungnya. Sekalipun berat, orang lain mungkin nggak kuat. Ya, tetapi Tuhan memandang engkau kuat. Karena itu Tuhan izinkan engkau menanggung beban seberat itu. Ya mungkin betul orang lain gak akan kuat. Tetapi sekali lagi, setiap orang itu menanggung bebannya masing-masing. Sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan mengizinkan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak akan melampaui batas kekuatan manusia. Dan ingat, pencobaan apapun itu, pencobaan biasa. Bukan luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan kita yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar sehingga kita berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang bergumul dengan masalah, mulai pandang Tuhan dan percayalah bahwa pencobaan yang engkau hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Engkau pasti dimampukan dan engkau pasti berkemenangan. Asal engkau percaya, asal engkau taat apa yang dikatakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini Tuhan meneguhkan kami untuk kami memandang Tuhan, kami memiliki Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika diizinkan pencobaan terjadi, Tuhan memberi batasan bahwa pencobaan itu biasa dan tidak melebihi atau melampaui batas kekuatan kami. Bahkan lebih dari itu, Tuhan janjikan solusi, Tuhan janjikan jalan keluar sehingga kami sanggup menanggungnya, sehingga kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepadamu melebihi dari keadaan yang kami hadapi. Apapun yang kami lihat tidak akan mempengaruhi percaya kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah menyatakan sendiri bahwa pencobaan kami biasa. Sekalipun menurut ukuran manusia luar biasa. Tetapi tetap kami mau pegang apa kata firman-Mu. Biasa dan kami bisa menanggungnya karena pertolongan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.